Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dinita Rosyana Dewi, mahasiswi S1 PJJ Manajemen, mata kuliah Manajemen Resiko, kelas MJ502, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Douglas Yahaan MM. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari tugas terstruktur kemarin untuk mereview 5 artikel. Artikel pertama yaitu berjudul Manajemen Krisis dan Manajerial Resiko Operasional di Sektor Keuangan dalam Bayang-Bayang COVID-19. Latar belakang masalahnya, sebelum pandemi COVID-19, resiko berskala global seperti pandemi sering dianggap berprobabilitas rendah sehingga kurang terintegrasi dalam manajemen resiko operasional perbankan. COVID-19 membuktikan bahwa ketidakpastian dapat berubah menjadi resiko nyata dengan dampak sistemik terhadap seluruh operasional perbankan. Perubahan cepat seperti work from home, digitalisasi layanan, dan ketergantungan pada pihak ketiga meningkatkan exposure resiko operasional. Resiko yang paling berdampak meliputi resiko cyber, fraud, outsourcing, dan kegagalan proses internal. Kondisi ini menuntut bank memiliki manajemen krisis yang terintegrasi dengan manajemen resiko operasional. Tujuan penelitiannya menganalisis bagaimana pandemi COVID-19 mengubah profil resiko operasional di sektor perbankan, menjelaskan pentingnya integrasi manajemen krisis dan manajemen resiko operasional, mengkaji peran early warning system dalam meningkatkan kesiapan bank menghadapi krisis sistemik dan tidak terduga. Metode yang digunakan menggunakan pendekatan konseptual dan analitis, metode literatur review terhadap publikasi akademik, laporan industri, serta kerangka kerja manajemen risiko dan manajemen krisis. Tidak menggunakan data kuantitatif empiris, fokus pada respon kebijakan operasional, manajerial, dan komunikasi bank selama pandemi. Hasilnya, penelitian mengidentifikasi 3 dimensi utama manajemen krisis yang efektif. Yang pertama, respon operasional, menjaga keberlangsungan proses inti bank, penguatan sistem TI, keamanan data, dan pengelolaan resiko kerja jarak jauh. Yang kedua, respon manajerial, pengambilan keputusan strategis yang cepat dan berbasis informasi resiko, dan penyesuaian kebijakan internal dan alokasi sumber daya. Yang ketiga, respon komunikasi. Komunikasi transparan dengan nasabah, regulator, dan pemangku kepentingan, serta menjaga reputasi dan kepercayaan publik. Tambahan temuannya, pandemi meningkatkan probabilitas dan dampak resiko cyber, fraud, dan outsourcing. Diperlukan penguatan early warning system dan pemantauan resiko operasional secara berkelanjutan. Implikasinya, bank perlu memperluas definisi resiko dengan memasukkan kejadian ekstrim dan sistemik dalam kerangka manajemen resiko. Manajemen krisis harus menjadi bagian integral dari manajemen resiko operasional, bukan respon ad hoc saja. Penguatan early warning system menjadi kunci dalam mendeteksi risiko sejak dini. Hasil penelitian relevan untuk pengembangan kebijakan internal bank dan peningkatan ketahanan operasional. Kemudian artikel yang kedua, apakah praktik manajemen resiko rantai pasok dapat memitigasi dampak disrupsi terhadap ketahanan dan ketangguhan rantai pasok? Bukti dari survei empiris pada era wabah COVID-19. Latar belakangnya, rantai pasok global modern semakin kompleks dan saling terintegrasi sehingga rentan terhadap gangguan sistemik. Pandemi COVID-19 menyebabkan disrupsi besar seperti keterlambatan pasokan, kelangkaan bahan baku, gangguan distribusi, dan volatilitas permintaan. Banyak perusahaan masih menerapkan manajemen resiko rantai pasok secara reaktif, berfokus pada efisiensi biaya, bukan kesiapsiagaan krisis. Serta kondisi ini menegaskan pentingnya supply chain risk management atau SCRM yang proaktif untuk menjaga keberlanjutan dan daya saing perusahaan. Tujuan penelitiannya, yang pertama, menganalisis dampak disrupsi COVID-19 terhadap resilience dan robustness rantai pasok, menguji peran praktik SCRM dalam mengurangi dampak negatif disrupsi rantai pasok, serta memperkuat kemampuan pulih dan ketahanan struktural. Menilai apakah SCRM berfungsi sebagai variabel mediasi antara disrupsi dan ketahanan rantai pasok. Metode yang digunakan, pendekatan kuantitatif empiris, metode pengumpulan data, survei kuesioner terstruktur. Responden 470 perusahaan di Prancis terdampak COVID-19 dengan variabel utama disrupsi rantai pasok, praktek SCRM, supply chain resilience, supply chain robustness, teknik analisis, structural equation modeling atau SEM. Hasilnya, disrupsi akibat COVID-19 berdampak negatif signifikan terhadap kinerja dan stabilitas rantai pasok. Praktik SCRM berpengaruh positif dan signifikan terhadap resilience rantai pasok dan robustness rantai pasok.
SCRM terbukti sebagai variabel mediasi yang berarti praktik manajemen resiko yang baik mengurangi dampak disrupsi serta sekaligus memperkuat kemampuan rantai pasok untuk bertahan pulih. Implikasinya, implikasi teoretis memperkuat teori manajemen rantai pasok dengan bukti empiris pada konteks krisis global, menegaskan peran SCRM sebagai mekanisme strategis bukan sekedar operasional. Kemudian implikasi praktisnya, perusahaan perlu menggeser fokus dari cost efisiensi ke risk preparedness. Penerapan SCRM seperti diversifikasi pemasok, peningkatan visibilitas rantai pasok, perencanaan kontingensi terbukti meningkatkan ketahanan menghadapi krisis besar. SCRM sebaiknya diintegrasikan ke dalam strategi inti manajemen risiko perusahaan, bukan hanya sebagai respon darurat. Kemudian artikel ketiga dengan judul Manajemen Risiko Perusahaan, Enterprise Risk Management atau ERM, dan nilai perusahaan, peran mediasi keputusan investasi. Latar belakangnya, banyak perusahaan telah mengadopsi Enterprise Risk Management atau ERM, namun implementasinya sering masih berorientasi kepatuhan dan belum terintegrasi secara strategis. ERM kerap dipandang sebagai alat pengendalian risiko semata, bukan sebagai pendukung pengambilan keputusan manajerial. Padahal, keputusan strategis, terutama kebutuhan investasi, sangat dipengaruhi oleh tingkat risiko dan ketidakpastian. Tanpa ERM yang matang, perusahaan beresiko memiliki proyek investasi yang tidak sesuai dengan risk appetite, yang pada akhirnya dapat menurunkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk menguji secara empiris apakah ERM benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan nilai perusahaan, khususnya melalui kualitas keputusan investasi. Tujuan penelitiannya, yang pertama menganalisis pengaruh Enterprise Risk Management atau ERM terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, menguji apakah pengaruh ERM terhadap nilai perusahaan terjadi secara langsung atau terjadi secara tidak langsung melalui keputusan investasi sebagai variabel mediasi. Kemudian yang ketiga, memberikan bukti empiris bahwa ERM berperan sebagai alat strategis penciptaan nilai, bukan sekedar mekanisme pengendalian risiko. Metode yang digunakan, pendekatan kuantitatif empiris, jenis data sekunder dari laporan tahunan dan laporan keuangan dengan sampel 224 perusahaan publik di Indonesia, terdaftar di Bursa Efek Indonesia, periode pengamatan 2017 sampai 2018. Teknik analisisnya, path analysis untuk menguji pengaruh langsung ERM terhadap keputusan investasi dan nilai perusahaan. Uji Sobel untuk menguji peran keputusan investasi sebagai variabel mediasi. Hasilnya, ERM berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Perusahaan dengan penerapan ERM yang lebih baik cenderung memiliki nilai pasar yang lebih tinggi. Keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kualitas alokasi modal menjadi faktor penting dalam penciptaan nilai. Keputusan investasi berperan sebagai mediator parsial. ERM meningkatkan nilai perusahaan secara langsung dan secara tidak langsung melalui peningkatan kualitas keputusan investasi. Temuan ini menegaskan bahwa ERM membantu manajemen memilih proyek investasi yang lebih selaras dengan profil resiko dan tujuan jangka panjang perusahaan. Implikasi teoritisnya memperkuat teori manajemen resiko yang memandang ERM sebagai proses strategis, bukan sekedar alat pengendalian, menunjukkan bahwa ERM berkontribusi pada value creation melalui mekanisme pengambilan keputusan investasi. Implikasi praktisnya, perusahaan perlu meningkatkan maturitas ERM dan compliance based menjadi strategi driven IRM. ERM sebaiknya diintegrasikan langsung dalam perencanaan investasi, penganggaran modal, evaluasi proyek strategis. Investor dan regulator dapat menggunakan kualitas penerapan ERM sebagai indikator tata kelola dan prospek nilai perusahaan. Kemudian artikel keempat dengan judul Manajemen Resiko Perusahaan atau Enterprise Risk Management dan Keberlanjutan Kinerja Perbankan. Latar belakang masalahnya, sektor perbankan merupakan industri dengan tingkat resiko tinggi dan keterkaitan sistemik yang kuat. Pengalaman krisis keuangan global menunjukkan bahwa lemahnya manajemen resiko perbankan dapat mengancam stabilitas sistem keuangan secara luas. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Nigeria melakukan reformasi perbankan tahun 2012 untuk memperkuat tata kelola dan penerapan Enterprise Risk Management atau ERM. Namun, penguatan regulasi tidak otomatis menjamin peningkatan kinerja dan keberlanjutan bank. Oleh karena itu, diperlukan bukti empiris mengenai apakah robustness ERM benar-benar berkontribusi terhadap kinerja perbankan jangka panjang khususnya setelah reformasi. Tujuan penelitiannya,
Yang pertama, menganalisis peran ERM dalam mendukung keberlanjutan kinerja bank di Nigeria. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor penentu atau determinan yang mempengaruhi tingkat robustness penerapan ERM di bank. Yang ketiga, membandingkan hubungan antara ERM dan kinerja bank pada periode pra dan pasca reformasi perbankan. Metode yang digunakan, pendekatannya menggunakan metode campuran atau mix method. Sumber data laporan tahunan bank periode 2008 sampai 2017 dengan teknik analisis konten mengukur robustness ERM menggunakan checklist berbasis kerangka COSO-ERM. COSO-ERM. Analisis tren mengamati perkembangan praktik ERM dan kinerja bank sebelum dan sesudah reformasi 2012. Analisis kuantitatif menggunakan uji statistik atau t-test, Mann-Whitney, Jocriterpstra untuk menguji perbedaan dan tren kinerja serta ERM. Pendekatan ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika ERM dan kinerja bank dalam jangka panjang. Hasilnya, determinan robustness ERM atribut bank seperti tingkat kapitalisasi, cakupan operasi, kepentingan sistemik, dan ukuran bank berpengaruh signifikan terhadap kekuatan penerapan ERM. Bank besar dan bank yang penting secara sistemik cenderung memiliki ERM yang lebih matang. Dampak ERM terhadap kinerja bank menunjukkan peningkatan moderat pada periode pasca reformasi. ERM berkontribusi positif terhadap stabilitas dan kinerja jangka panjang, meskipun efeknya tidak berbasis instan atau drastis. Peran regulasinya, reformasi perbankan bertindak sebagai pemicu eksternal yang mendorong penguatan ERM dan tata kelola risiko. Implikasi. Implikasi teoritisnya mendukung teori bahwa ERM merupakan mekanisme institusional jangka panjang, bukan solusi jangka pendek. Menegaskan pentingnya robustness ERM dalam mengevaluasi efektivitas manajemen risiko, bukan hanya keberadaan ERM secara formal. Implikasi praktisnya, regulator perlu memastikan bahwa reformasi tidak hanya mendorong pengungkapan ERM, tetapi juga kualitas implementasinya. Manajemen bank perlu memandang ERM sebagai alat strategis untuk menjaga keberlangsungan kinerja, bukan sekedar kewajiban regulasi. Dan yang terakhir, investor dan otoritas pengawas dapat menggunakan robustness ERM sebagai indikator kesehatan dan stabilitas bank jangka panjang. Artikel yang kelima atau artikel yang terakhir dengan judul Pengungkapan Manajemen Risiko Perusahaan atau Enterprise Risk Management dan Karakteristik CEO, Studi Empiris pada Perusahaan Terbuka di Indonesia. Latar belakangnya, lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian menuntut transparansi pengelolaan risiko kepada para pemangku kepentingan. Pengungkapan Enterprise Risk Management atau ERM berfungsi sebagai sarana komunikasi risiko agar investor, kreditor, dan regulator memahami bagaimana risiko dikelola perusahaan. Namun, praktik pengungkapan ERM tidak hanya ditentukan oleh regulasi atau standar formal, melainkan juga oleh karakteristik individu pengambil keputusan tertinggi atau CEO. Berdasarkan teori upper echelon, latar belakang, pengalaman, dan karakter psikologis, manajemen puncak mempengaruhi keputusan strategis, termasuk kebijakan pengungkapan risiko. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menguji secara empiris peran karakteristik CEO dalam menentukan luas dan kualitas pengungkapan IRM di perusahaan publik Indonesia. Tujuan penelitiannya menganalisis pengaruh karakteristik CEO terhadap tingkat pengungkapan ERM pada perusahaan publik non-keuangan di Indonesia. Menguji apakah karakteristik CEO seperti overconfidence, masa jabatan atau tenur, keahlian finansial, gender berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan ERM, serta memberikan bukti empiris bahwa kepemimpinan puncak memainkan peran penting dalam praktek transparansi serta risiko perusahaan. Metode yang digunakan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif empiris. Jenis datanya data sekunder dari laporan tahunan perusahaan dengan sampel 475 perusahaan non-keuangan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun pengamatan 2020. Pengukuran ERM, indeks pengungkapan ERM berbasis ISO 31000 tahun 2018, teknik analisis regresi linear berganda atau menggunakan EViews. Variabel independen utamanya CEO overconfidence, CEO tenure, CEO financial expertise, gender CEO. Hasilnya, CEO overconfidence berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ERM. Karakteristik psikologis CEO mempengaruhi bagaimana resiko dikomunikasikan kepada publik. CEO tenure berpengaruh
signifikan terhadap pengungkapan ERM. CEO dengan masa jabatan lebih panjang memiliki pemahaman organisasi dan profil resiko yang lebih baik, sehingga mendorong pengungkapan ERM yang lebih komprehensif. CEO financial expertise dan gender tidak berpengaruh signifikan. Keahlian teknis dan faktor demografi CEO tidak secara otomatis menentukan luas pengungkapan ERM. Temuan ini menegaskan bahwa faktor perilaku dan pengalaman CEO lebih menentukan dibandingkan atribut teknis semata. Implikasi teoritis, yang pertama mendukung teori upper echelon bahwa keputusan strategis perusahaan termasuk pengungkapan resiko sangat dipengaruhi oleh karakteristik manajemen puncak. Memperluas literatur ERM dengan menekankan aspek behavioral risk management bukan hanya aspek struktural atau regulatif. Implikasi praktisnya, Dewan Komisaris dan pemegang saham perlu mempertimbangkan karakter dan pengalaman CEO dalam mendorong transparansi pengelolaan resiko. Perusahaan tidak cukup hanya mengadopsi standar TRM, tetapi juga perlu memastikan komitmen kepemimpinan puncak terhadap keterbukaan risiko. Regulator dapat mempertimbangkan faktor kepemimpinan dalam mengevaluasi kualitas praktik pengungkapan risiko perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.